ngintipin dari dalam sumur. Siapa yang punya sumur di belakang rumahnya? Apalagi sumur yang udah nggak kepake ya. Gue pernah denger nih, kalau nggak salah sumur yang udah nggak kepake itu harus ditimbun. Entah benar atau enggak. Karena kalau enggak, bisa jadi tempat mereka untuk tinggal. Cerita ini dikirimkan oleh seseorang yang bernama Angga tentang sumur yang udah nggak kepake di belakang rumahnya. Jadi rumah Angga itu ada sumur di belakang rumah, tempat cuci baju sama jemurnya. Nah emang ini sumur udah nggak kepake bahkan dari semenjak Angga itu kecil. Dari sepengetahuan Angga, itu nggak pernah ada kejadian aneh-aneh tentang sumur ini. Entah keluarganya yang nggak cerita atau gimana, tapi Angga nggak tahu. Sampai akhirnya Angga mengalaminya sendiri. Pengalaman pertama kali dia ngelihat makhluk halus. Kejadiannya tahun 2017, bulan puasa lagi. Jadi Angga itu mau sahur bareng sama teman-teman kampusnya. Sebenarnya mereka itu udah kumpul dari kemarin ya, tapi karena Angga itu ada keperluan lain, ada kepentingan, jadi rencananya bakal datang pas mendekati waktu sahur. Sekitar jam setengah 2 pagi, Angga bangun, siap-siap mau berangkat ke tempat kumpul sahur barengnya itu. Lagi siap-siap, ternyata celana jeans yang mau dipakai Angga, karena kemarinnya dipakai, itu lagi dijemur tuh, di tempat jemur pakaian tadi. Otomatis Angga mau ngambil dong. Pas jalan ke bagian tempat jemuran, dia tuh denger ada suara, kayak suara manggil-manggil. Angga celingukan nih, nyari siapa yang manggil. Dia kira adiknya iseng atau enggak orang tuanya lagi manggil. Tapi pas dicari-cari itu nggak ada. Pas dia mau balik ke rumahnya, ini suara muncul lagi nih. Dan arahnya itu dari belakang dia, dari tempat sumur yang nggak kepake itu. Nah, ini sumur kan ditutupin gitu kan, pakai tutupan kayu. Angga deketin, mau dibuka karena dia penasaran siapa tahu ada hewan gitu kan di dalamnya. Pas dibuka, ternyata ada kepala dong. Kepala doang nih, lagi senyum ke arah dia sambil Angga langsung jatuh ke belakang, dia teriak, seluruh keluarganya bangun langsung nyamperin dia. Angga baru berani cerita besok paginya. Dan bokapnya itu cuma bilang, makanya kalau mau ngapa-ngapain, baca doa dulu, baca bismillah. Kayak nggak kaget gitu. Sampai sekarang Angga nggak mau kalau harus ke tempat cuci baju sama jemuran itu yang ada sumurnya itu malam-malam. Hati-hati. Pasti ada di antara kalian yang kalau lagi nongkrong bareng temen-temennya suka banget sambil main-main gitar. Nah gimana ceritanya kalau harusnya menjadi aktivitas menyenangkan dan seru, jadi menegangkan dan mencekam? Jangan sampai kejadian kayak cerita yang satu ini. Saatnya membagikan cerita horor. Cerita horor kali ini gue dapet dari salah satu followers gue yang mau disamari namanya jadi Febri. Nah, Febri ngalamin kisah ini ketika waktu itu liburan semester, waktu dia SMA, kenaikan dari kelas 2 ke kelas 3 SMA. Nah, karena liburan, Febri sama teman-teman gengnya ini lebih sering nongkrong. Pindah-pindah rumah tuh, kadang di pos ronda, kadang-kadang mereka masih tinggal satu kampung gitu. Kadang di rumah si A, di rumah si B. Nah, malam itu kebetulan adalah malam Jumat. Dan kebetulan juga rumah Febri ini lagi kosong. Orang tuanya serta adik kakaknya, pokoknya sekeluarganya itu lagi pergi. Jadi rumah kosong, mereka bisa bawa gitar, genjreng-genjreng semalaman, ribut sana sini, gak ada yang marahin, suruh tidur lah, bisa begadang bebas gitu. Karena mereka putuskan malam itu mereka kumpul di rumah Febri sekalian nginep sampai besokannya di hari Jumatnya. Mereka berangkat sholat Jumat bareng gitu rencananya. Kumpul lah jam 9 malam, mereka semua udah di rumah Febri. Udah ngejreng-ngejreng gitar, udah nyanyi-nyanyi segala macam. Nah, 5 orang mereka kan, geng si Febri ini 5 orang. Nah ada satu orang kata si Febri itu, sebut saja namanya Dani gitu ya. Dani ini orangnya paling iseng, paling jahil, si paling lah pokoknya ya kan, paling segalanya lah. Nah waktu lagi asik-asik tuh udah sekitar jam 11, setengah 12 malam, lagi masih asik ngobrol-ngobrol, masih ada genjang-genjang gitar, tiba-tiba si Dani ini ngomong, guys, kalian denger gak? Kayak ada suara perempuan nyanyi tahu dari belakang rumahnya si Febri. Wah, gak mungkin teman-teman pada gitu, gak ada. Oh, jangan bercanda lu, gak asik banget bercandanya. Jangan kayak gitulah, serem tahu, ngapain sih bercanda kayak gitu? Pada ngomel nih teman-teman ya. Dani ketawa-ketawa doang di situ. Gak berapa lama Dani ternyata kebelet pipis. Dia mau izin ngomong, Feb, aku pakai kamar mandimu ya. Ya udah pakai sono, mau dianterin gitu. Karena si Dani ini udah paling iseng, terlanjur malu gitu ya kalau minta dianterin, akhirnya berangkat sendirian. Nah belakang rumah Febri itu masih kebun gitu, masih ada sumur, masih ada pekarangan, ada tempat buat jemur baju kayak gitu-gitulah. Nah kamar mandinya posisinya letaknya dekat sama si sumur ini. Pas nggak ada sepersekian menit, paling semenit doang kali, tiba-tiba si Dani ini balik ngomong ke Febri, Feb,
Aku izin pulang duluan ya. Aku tadi ditelepon mamaku disuruh pulang lah. Apaan? Bukannya udah izin? Bukannya kita kumpul sampai besok hari Jumat? Katanya nginep nggak apa-apa. Enggak, barusan ditelepon katanya darurat. Deh, aku pulang dulu teman-teman. Langsung cabut aja nih si Dani ini. Lah kenapa si Dani ya? Udah lah, biarin aja lah nih. Makanan masih banyak nih, yuk makan-makan yuk gitu. Sekitar jam 1:30-an mereka udah mulai ngantuk nih. Udah di tempatnya masing-masing. Ada yang depan TV, ada yang di kursi, di sofa. Mereka udah mencar lah tidurnya. Ada yang masih pegang gitar sambil merem-merem gitu kan. Nah, setengah antara sadar dan gak sadar, si Febri ini denger dari belakang rumah dia, dari areal belakang, itu kedengeran suara perempuan nyanyi. Bener-bener suara perempuan nyanyi. Dan itu antara sadar dan gak sadar kan. Si Febri kan, antara sadar dan gak sadar, dia dengerin kayak, kok ada yang nyanyi? Apa tetangga gitu ya? Udahlah, paling tetangga lah, bodo amat lah, udah ngantuk ini gitu kan. Nah, tiba-tiba ada satu temennya di situ. Berselang 5 menitan paling, si Febri udah mau ketiduran. Tiba-tiba temennya itu teriak, wah kenceng banget, berdiri terus lari keluar, pintunya langsung dibuka gitu aja. Yang ketiga anak lainnya kan ikutan berdiri kan, bangun kan, loh kenapa ikut keluar semua. Di luar temennya ini cerita, anjir Feb, rumah lu angker katanya, rumahmu angker. Hah? Angker kenapa? Emang ada apa gitu kan, ngapain teriak? Nah tadi ternyata pas temennya ini tidur, posisi kan tidur nih, tiba-tiba dia kerasa tuh telapak kakinya, bagian bawah kakinya tuh, alas kakinya, itu ada yang kelitikin. Jangan kelitikin lah, geli tau, dikira itu temennya. Makin lama terus dikelitikin nih. Terus dia kebangun, dia mau lihat siapa yang kelitikin dia. Katanya dia tuh lihat ada perempuan jongkok, rambutnya itu udah gimbal, terus matanya tuh putih semua, gak ada itemnya sama sekali, mulutnya senyum sambil tangannya tuh ngegelitikin kakinya si temennya Febri ini. Pas dia lihat itu, dia teriak sekencang-kencangnya. Nah, dia perhatiin sesuatu katanya. Nah, terus si perempuan ini itu kayak kayak nyanyi, kayak berdehem nyanyi gitu. Teruslah dia teriak, temennya pada keluar semua. Gak berani kan, takut kan buat masuk rumahnya si Febri lagi. Akhirnya, udah kita tidur di rumah Dani aja, teleponin anaknya. Untungnya Dani bisa ditelepon, dia kebangun, dibukain teman-temannya. Ternyata kalian semua kena ya, kata si Dani. Oh, kenapa? Habis si Febri sama teman-temannya cerita ke Dani, cerita tadi, kejadian tadi. Ternyata kata si Dani, waktu Dani ke kamar mandi tadi, belum dikunci pintunya, dia mau pipis kan. Dia nih lihat dari ventilasi arah ke sumurnya itu. Jadi ada ventilasi ngarah ke sumur dari kamar mandi. Itu ada yang ngintip katanya. Ngintip kelihatan rambutnya doang, sambil matanya putih semua, gak ditungnya ngintip gini. Langsung Dani cabut keluar dan izin buat pulang. Ternyata Dani udah tahu duluan, dan makhluk ini ternyata ganggu juga teman-teman Febri yang lain. Siapa yang mau didatengin sama perempuan ini terus jongkok dikelitikin kakinya? Coba komen di bawah. Buat kalian yang suka cerita horor seperti ini, jangan lupa dengerin podcast Bagi Horor di Spotify. Klik link aja yang ada di bio. Hati-hati.